Tindakan yuk untuk segera melaksanakan pemasangan batok untuk pembangunan jalan Anyar sampai Panarukan. Lalu Pati Danurejo pun memasang patok, dan ketika Pangeran Diponegoro tahu, beliau menyuruh rakyat untuk mencabut patok tersebut. Tetapi Pati Danurejo yang mendengar kabar tersebut segera datang dan menegurnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 disusun oleh kelompok 1. Anggota kelompok 1: Fauzia Aini, Firdy Novianti, Rastiananda Putri, Amelia Putri, Tirta Adiguna, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Dhani. Profil guru yang memberi tugas yaitu Bu Puji Indri Astuti, SPD. Beliau mengajar mata pelajaran sejarah. Beliau adalah guru yang tegas, disiplin, dan berani. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 adalah perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan Belanda akibat penindasan politik, ekonomi, dan budaya, serta menjadi simbol awal kebangkitan nasionalisme Indonesia. Berikut adalah contoh ilustrasi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, perang terbesar di Jawa melawan penjajah Belanda, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Disebut juga Perang Jawa. Perang Diponegoro, latar belakang, politik dan kekuasaan, intervensi Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta, ekonomi dan pajak yang semakin berat, tanah rakyat yang dirampas, sosial dan budaya, pembangunan jalan melewati makam leluhur Diponegoro tanpa izin. Agama Diponegoro menentang praktik yang dianggap merusak nilai Islam. Tokoh-tokoh utama, pemimpin perang, Pangeran Diponegoro dan pemimpin Belanda Jenderal de Kock. Tokoh-tokoh utama, Sultan kelima dari Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono. Tokoh-tokoh utama berikutnya yaitu ulama Kiai Mojo dan Panglima Perang Sentot Prawirojo. Biografi Pangeran Diponegoro. Lahir 11 November 1785 Yogyakarta. Putra Sultan Hamengkubuwono III, hidup sederhana, dekat dengan rakyat dan ulama. Punya cita-cita membebaskan tanah Jawa dari penjajahan. Kabar mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro meluas ke berbagai daerah. Rakyat, ulama, dan bangsawan yang merasa kecewa dengan Belanda turut serta ada perlawanan. Masa awal pertempuran. Faktor keberhasilan pasukan Diponegoro. Semangat perang masih tinggi. Selasat perang gerilya belum tertandingi. Sebagian pasukan Belanda masih menghadapi perang Padri di Sumatera Barat. Perlawanan semakin meluas dari Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Jalannya perang. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro memulai perlawanan. Rakyat Jawa ikut mendukung seperti petani, santri, bangsawan. Perang bersifat gerilya sampai Belanda kesulitan. 1829, beberapa pemimpin Sentot dan Kiai Mojo tertangkap. Dan pada tahun 1830, Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat perundingan di Magelang. Penyebab peperangan: 1. Keraton terpecah, Belanda ikut campur dalam politik. 2. Tanah rakyat dirampas, jalan dibangun lewat makam leluhur Diponegoro. 3. Pajak mencekik rakyat, membuat penderitaan semakin berat. 4. Nilai agama dan budaya terganggu, Diponegoro menolak campur tangan asing. Balasan Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock. Lalu Belanda bikin strategi benteng Stelsel, membangun benteng-benteng kecil di desa.
Perlahan gerakan Diponegoro melemah. Akhir perjuangan. Pada tahun 1830, Belanda mengajak perundingan di Magelang. Diponegoro datang dengan niat damai, namun ia ditangkap dengan tipu muslihat. Dibawa ke Batavia, lalu diasingkan ke Makassar sampai wafat pada tahun 1855. Dampak perang. Dampaknya 200.000 rakyat gugur, ekonomi Jawa hancur, Belanda juga rugi besar, jutaan gulden habis. Lalu perang ini membangkitkan semangat nasionalisme di seluruh Nusantara. Canda nilai Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional 1955. Babat Diponegoro jadi sumber sejarah penting. Nilai perjuangan, keberanian, pengorbanan, iman, dan cinta tanah air. Perang Diponegoro, simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, menunjukkan persatuan rakyat Jawa melawan penindasan. Warisan perjuangan tetap relevan hingga kini. Cerita ini dimulai pada tahun 1808, di mana Belanda pada saat itu di bawah pimpinan Daendels yang berencana membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Saya ingin pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan segera dilakukan. Tidak bisa. Jika Anda ingin segera melaksanakan pembangunan jalan, pilih saja jalan yang lain. Saya tidak menerima bantahan dari kalian. Saya tetap ingin pembangunan jalan ini segera dilakukan. Lalu terjadilah perseteruan antara Daendels dan pihak keraton. Pada tahun 1823 datanglah Keresidenan Belanda bernama Swisel. Untuk apa Anda datang jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia? Ai minta, Ai segera dijadikan pengganti Sultan Hamengkubuwono V untuk memimpin keraton. Ai janji akan mesejahterakan rakyat keraton. Saya pikir Tuhan memiliki kesempatan untuk memiliki, tetapi sayangnya masih ada keturunan wali yaitu Pangeran Diponegoro. Mana bisa begitu? Ai sudah menawarkan posisi yang seberat ini, and you masih menolaknya? Baiklah, jika tujuan Anda untuk bekerja sebagai rakyat. Kepemimpinan Swisel semakin membuat rakyat sengsara. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya susah sekali. Sungguh kejam ya pimpinan kita. Harus bagaimana lagi kita mencari uang untuk membayar kompensasi? Entahlah, uang kita pun sudah mencapai kebangkrutan. Kita cari siasat saja. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia akan memiliki banyak kenalan para bangsawan. Saya mohon Raden masih baik hati untuk meminjamkan sejumlah uang dikarenakan banyak rakyat yang belum membayar kompensasi. Baiklah, akan segera saya usahakan. Terima kasih Raden Mas. Kemudian, Pangeran Diponegoro mendatangi bangsawan dari Tionghoa untuk meminta beliau meminjamkan sejumlah uang. Saya mohon sedikit uang berarti saya mau juga. Tidak bisa juga uang ini. Iya, aku gagal banyak. Lalu bagaimana kalau 150 juta? Baik, saya akan pinjamkan. Baik, terima kasih. Pangeran Diponegoro sangat membenci perlakuan Belanda di Nusantara karena membuat rakyat semakin sengsara. Kenapa Anda bekerja sama dengan Belanda dan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Kami memberikan kompensasi tersebut karena Belanda berjanji untuk mengurus semua tanah kami. Apa yang Anda lakukan itu menyengsarakan rakyat dan membuat keuangan keraton semakin menipis. Tapi kerjasama ini sangat menguntungkan bagi kami. Intinya, kami akan tetap melaksanakan kerjasama ini. Ai perintahkan yuk untuk segera melaksanakan pemasangan batok untuk pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan. Lalu, Pati Danurejo pun memasang patok. Dan ketika Pangeran Diponegoro tahu, beliau menyuruh rakyat untuk mencabut patok tersebut. Tetapi Pati Danurejo yang mendengar kabar tersebut segera datang dan menegurinya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tahanlah
jika keadaan sudah membaik, dan pergilah ke pertahanan yang ada di Gua Selarong. Bagaimana kalian ini mengurus perang ini saja tidak becus, lemah? Tidak seperti yang Tuhan kira. Kami saja sudah kalah jumlah sejak awal. Ai tidak mau tahu apapun itu alasannya. Kalau bisa, kerahkan semua cara untuk mengalahkan Diponegoro. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan Sumatera Selatan saja? Ide bagus. Segera hubungi mereka. Setelah sekian lama berperang, Belanda pun menawarkan perundingan untuk berdamai. Tetapi penawaran itu selalu ditolak oleh Pangeran Ali Pasha Shenton. Bagaimana ini? Saya sendiri merasa sangat iba melihat para rakyat yang terperangkap oleh Belanda. Bagaimana jika kita menerima tawaran yang diajukan oleh Belanda? Baiklah, jika itu semua demi rakyat, saya bersedia melakukannya. Ali Pasha Shenton. Bagaimana Pangeran Ali Pasha Shenton? Apakah Anda sudah berubah pikiran? Ya, saya akan menerima penawaran yang Anda ajukan. Namun, biarkan kami tetap berada di jalan Allah. Baiklah, jika itu permintaan Anda, tapi setelah perjanjian ini, pada tanggal 24 Oktober 1829, kau dan Pangeran Diponegoro harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Di mana Pangeran Diponegoro sekarang? Saya tidak tahu kemana perginya Pangeran Diponegoro. Beliau selalu pergi ke pos satu ke pos lainnya. Saya tidak mau tahu alasan. Pihak Belanda berhasil menemukan Pangeran Diponegoro di daerah Gombong dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju ke pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro menghembuskan nafas terakhirnya di Makassar.